Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termen ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait statement dari Rizal Ramli yang merasa Indonesia itu lebih damai dan maju pasca Jokowi ya. Nah, ini ngeri-ngeri sedap ya, tapi itulah ya fakta yang disampaikan oleh masyarakat ya. Dan Rizal Ramli memang pegawai ekonomi yang bisa melihat potensi ekonomi ya pasca pemerintahan rezim Jokowi ini gitu ya. Dan pastilah ya kalau ucapannya seperti itu pasti tidak baik-baik saja untuk sektor ekonomi kemudian ataupun juga sektor yang lebih komprehensif di Indonesia ini ya. Sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id ya, langsung saja kita bacakan. Rizal Ramli merasa Indonesia lebih damai dan maju pasca Jokowi. Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meyakini Indonesia lebih damai dan maju apabila Presiden Joko Widodo Jokowi tidak memimpin republik ini. Menurut dia, masyarakat akan damai apabila Jokowi lengser dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Banyak yang bertanya apakah jika Jokowi berhenti, mundur, atau diundurkan, Indonesia akan lebih baik ya. Bukannya akan makin hancur, makin susah. Justru sebaliknya, Indonesia akan lebih baik. Lebih damai, ekonomi rakyat akan lebih baik, damai dan makmur pasca Jokowi, kata Rizal Ramli setelah dihubungi. Menurut Rizal Ramli, jika Jokowi mundur tidak ada lagi namanya Islamofobia berbayar ya. Unik ini. Islamofobia berbayar. Ya. Kemudian dia juga memperkirakan penegakan hukum anti KKN lebih tegas. Harga kebutuhan pokok bisa diturunkan dan pemilu berjalan jujur serta adil ya. Kemudian ekonomi rakyat pasti akan lebih baik pasca Jokowi ya, yakni kredit UKM ditingkatkan dari 18% kredit nasional jadi 30%. Sehingga lapangan kerja akan naik, lalu cicilan utang akan dikurangi dari 770 triliun menjadi setengahnya ya. Penghematan cicilan untuk internet gratis dan lainnya ya, jelas dia dikutip dari jppn.com. Selain itu, Rizal Ramli melihat wibawa dan pengaruh internasional Indonesia akan meningkat apabila Jokowi tak lagi memimpin. Ya, ini panas ini ya. Meski demikian, Rizal mengharapkan pemimpin pasca Jokowi mengerti geopolitik, diplomasi internasional, dan teguh dalam prinsip bebas aktif, serta berjuang untuk perdamaian Indonesia. Indonesia pasca Jokowi akan sangat berpengaruh dan dihormati di ASEAN, diperhitungkan di Asia dan jadi salah satu pemimpin penting gerakan non-blok dengan memperjuangkan aspirasi perlunya tatanan dunia baru yang lebih adil dan manusiawi, ujarnya. Ya, sobat sekalian, jadi memang kita bisa merasakan ya, mayoritas masyarakat itu bisa merasakan. Kita berharap banyak ya pada pemerintahan Presiden Jokowi pada awal-awal gitu ya. Bahwasanya Presiden Jokowi itu orangnya merakyat ya, kemudian mempunyai harapan yang selanjutnya yang akan bisa merubah Indonesia menjadi lebih baik, tapi ternyata pada kenyataannya banyak sekali hal-hal yang dijanjikan pada saat kampanye itu ternyata tidak dipenuhi ya, banyak sekali. Dan juga ekonomi ya, kemudian geopolitik Indonesia itu ya, politik Indonesia di negeri dan juga luar, termasuk juga permasalahan hukum yang carut marut itu malah menjadikan lebih memburuk gitu ya daripada pemerintahan sebelumnya gitu ya. Dan apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli adalah yang mempunyai nilai angka-angkanya itu ada ya, misalnya untuk harga kebutuhan pokok ya yang naik semuanya, kemudian inflasi ya, inflasi kita ya. Kemudian yang patut kita pertanyakan itu justru yang diangkat oleh pemerintah itu sendiri adalah tentang bahaya radikalisme gitu ya. Nah, apa hubungannya gitu ya? Padahal di kondisi sekarang
ya pada awal-awal pemerintah periode kedua itu ya yang dibesarkan adalah terkait masalah Islamofobia ya. Jadi dalamnya itu ada radikalisme jadi musuh negara ya. Itu yang diangkat gitu ya. Padahal kita ketahui bahwasanya di masa sulit seperti ini ya, isu-isu radikalisme itu sudah tidak relevan gitu ya. Yang masyarakat butuhkan tentu saja ada kesejahteraan ya, harga-harga kebutuhan tidak naik gitu ya, termasuk di dalamnya harga minyak goreng ya, yang kita ketahui bersama dan terus kita sampaikan bahwasanya negeri ini ya negara penghasil CPO terbesar di dunia ya, kok bisa harga CPO bahan baku minyak goreng itu bisa mahal ya, yang semulanya 14.000 ya itu bisa sekarang mencapai 24 ya 25 gitu ya, dan kemarin itu sempat antri minyak goreng ya, antri untuk kebutuhan pokok yang kita sendiri ya penghasil terbesarnya. Apakah itu wajar gitu ya? Hanya di rezim ini saja yang kejadian unik seperti itu ya, kita penghasil terbesar tetapi kita ngantri, adapun barangnya itu didapat dengan harga yang mahal. Ini patut diperhitungkan gitu ya. Bisa memimpin nggak gitu. Nah, kemudian juga penegakan hukum gitu ya. Penegakan hukum kita ketahui memang jauh dari kata apa namanya equality gitu ya, equality treatment ya. Masih banyak sekali tebang pilih gitu ya. Dan kita patut sayangkan banyak sekali aktor-aktor aktivis ya, mereka yang kritis terhadap pemerintah itu dipenjarakan gitu ya. Misalnya Habib Rizik Syihab yang dipenjarakan dengan kasus yang dalam tanda kutip itu dagelan gitu ya, soal prokes, yang dimana kalau kita melihat pelanggaran prokes itu justru lebih banyak dilakukan oleh pemerintah gitu ya, banyak dilakukan pemerintah gitu ya, dan apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab ya hanya sebagian kecil ya dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Dan hukumannya juga luar biasa gitu ya, sampai 4 tahun, dan memang sekarang di korting ya. Dan seperti yang kita sampaikan, kalaupun tidak terbukti, kenapa tidak dibebaskan saja HRS itu daripada dikorting, karena memang kan dari awal hakim menemukan tidak ditemukan keonaran sesuai yang dituduhkan gitu ya. Pun juga Habib Bahar bin Smith ditahan dengan alasan hoax ya, dengan pasal ya, sekali lagi pasal 1415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang undang-undang ini tidak pernah dipakai ya oleh rezim sebelumnya, bahkan rezim Soekarno pun ya, Soekarno dan rezimnya hanya dipakai pada rezim ini ya. Bayangkan undang-undang yang sudah lama terkesan dicari-cari untuk, dalam tanda kutip, untuk menahan orang-orang yang berbeda pandangan politik ya terhadap pemerintah ya, Jumur Hidayah, Songanan Holland dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan pandangan politik pemerintah. Cepat sekali prosesnya dan hukumannya sangat berat ya. Nah, berbeda ya treatmentnya atau perilakunya ya ketika seseorang itu memang berada di lingkaran kekuasaan gitu ya. Misalnya hal-hal Ferdinand Huttayan yang kemarin juga sempat melakukan penistaan agama, dihukum dengan hukuman yang ringan ya. Kemudian para koruptor ya yang hanya dihukum ringan gitu ya, korupsi bansos dihukum ringan, korupsi benur ya itu dihukumi sangat ringan, dan korupsi-korupsi yang lain yang tidak masuk akal gitu ya, itu semuanya dihukum dengan hukuman yang ringan gitu ya. Dan perlakuan terhadap mereka yang dekat dengan kekuasaan itu prosesnya lama sekali ya. Yang terakhir misalnya laporan masyarakat kepada Ruhut Sitompul itu, coba bayangkan apakah sekarang diproses? Belum gitu ya. Nah, itu kalau pelanggaran itu dilakukan oleh orang di luar kekuasaan, itu prosesnya cepat sekali ya. Misalnya Bang Edi Mulyadi ya, dengan apa yang disampaikan itu yang sebenarnya hanya mengkritik
dan untuk kebaikan rakyat Kalimantan justru diartikan sebaliknya gitu ya, dan akhirnya diproses dan langsung ditahan ya. Prosesnya sangat cepat sekali dibandingkan dengan orang yang dalam kekuasaan ya. Nah, ini juga patut kita sesalkan gitu ya. Di lain juga harga-harga kebutuhan pokok yang naik ya, dan yang paling juga kita pertanyakan adalah banyaknya janji-janji dari presiden itu sendiri yang banyak diingkari ya. Misalnya janji bahwasanya tidak akan mengambil utang ya. Nah, justru sekarang itu utangnya menjadi sangatlah besar ya. Sangatlah besar dan ugal-ugalan ya. Kalau kita melihat Presiden SBY yang sebelumnya maksimal itu utangnya 2.000 ya, sekarang utang negara itu mencapai 7.000 gitu ya. Dan banyak pengamat juga mengatakan bisa saja ini bisa lebih besar lagi karena akan bisa saja banyak hal komponen-komponen itu yang tidak dihitung gitu ya. Itu 7.000 triliun ya. Belum lagi utang dari BUMN yang nilainya kurang lebih sama ya, kurang lebih ya 5.000 gitu ya. Dan ini juga kemudian juga tidak akan mengambil impor ya. Ya, padahal setelah pemerintahan ini ya, impor itu terjadi besar-besaran yang akan merugikan kaum tani gitu ya. Impor bahan kebutuhan pokok, impor kedelai ya, kemudian dan lain sebagainya. Maka pantaslah ya rakyat termasuk juga sekarang pengamat pegawai ekonomi Rizal Ramli pantas gitu ya menilai bahwasanya Indonesia itu lebih baik merasa lebih baik dan lebih damai maju pasca Jokowi gitu ya. Yang kita harapkan awalnya itu menjadi lebih dapat kita andalkan, ternyata kondisi negeri ini menjadi lebih carut marut. Termasuk juga geopolitik kita yang masih kurang sekali ya, tidak bisa dianggap kurang wibawahnya gitu ya. Kita ketahui foto-foto ketika acara ASEAN US Summit itu ya, foto yang dramatis ketika Joe Biden membelakangi Presiden Jokowi itu seakan menggambarkan memang diacuhkan gitu ya. Dan juga tindakan ataupun manuver kita yang mendekati bos Tesla ya, seakan kita itu dalam tanda kutip ya merendahkan ya. Masa presiden mendatangi pengusaha, kan sebenarnya itu tugas ada kementerian yang harus melakukan itu ya. Kita temu dengan dengan bos Tesla Elon Musk ya. Kita presiden memakai PIN lengkap sebagai pejabat ataupun presiden, tetapi disambut dengan bos itu kurang kurang formal ya, hanya memakai kaos oblong ya, jika dibandingkan dengan ketika Elon Musk itu bertemu dengan Presiden Erdogan yang itu perbedaannya sangat beda sekali gitu ya. Dan akhirnya memang kita tidak berharap banyak gitu ya, tidak berharap banyak kepada pemerintahan sekarang yang kita tidak bisa melihat apa saja keuntungan ataupun yang bisa rakyat itu bisa banggakan gitu ya. Di lain pihak kondisi ekonomi pasca COVID ini belum pulih gitu ya. Dan pemerintah ya seakan dalam tanda kutip tidak memperhatikan kepentingan rakyat ya. Yang patut kita sesalkan lagi ya, patut diduga akan ada kenaikan yang akan merugikan rakyat ya. Kenaikan Pertalite, gas LPG, melon 3 kilo dan juga TDL itu yang pasti akan melengkapi penderitaan rakyat. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula gitu ya. Jadi apa yang bisa kita harapkan? Tentu saja kita berharap bahwasanya ya kita harus bersikap realistis ya, memakai akal sehat ya,
sistem ini ya, sistem demokrasi ya, kapitalisme ya, itu sedari dulu hingga sekarang dan sekarang malah lebih buruk, itu tidak akan pernah bisa memberikan kesejahteraan bagi manusia ya. Yang bisa kita pandang ya, kalau lihat sejarah adalah memang kembali kepada syariat Islam ya. Aturan Islam itu memang bisa kita andalkan sekarang gitu ya. Misalnya tentang pada saat pemerintahan Islam ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat membagikan zakat itu tidak ada yang menerima zakat ya, karena saking saking sejahteranya mereka pada saat itu, dan itu tidak pernah ya kondisi seperti itu di negara yang lain ataupun aturan-aturan yang lain ya, kecuali memang sudah terbukti adalah aturan dari Islam ya. Makanya yang bisa kita harapkan adalah kembalinya ya aturan Islam itu bisa pakai ya syariat Islam ya, untuk yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.